Pada part pertama hari ini, kita akan membahas mengenai definisi hipotesis, hipotesis statistik dan uji hipotesis, manfaat uji hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, cara menentukan H0 dan H1 atau hipotesis awal dan hipotesis alternatif, dan contoh penentuan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Yang pertama, mengenai hipotesis dan hipotesis statistik. Hipotesis adalah dugaan, sementara hipotesis statistik merupakan dugaan tentang parameter. Nah, di mana pada kuliah sebelumnya sudah disebutkan bahwa parameter merupakan ukuran-ukuran yang diperoleh dari populasi. Nah, contohnya di sini ada rata-rata populasi yang disimbolkan dengan mu, kemudian varians populasi yang disimbolkan dengan sigma kuadrat, dan proporsi populasi yang disimbolkan dengan P. Karena hipotesis statistik merupakan dugaan, maka kita perlu mengecek apakah dugaan tersebut benar atau salah. Nah, pengecekan tersebut dapat dilakukan dengan pengujian secara empiris atau pengujian dengan menggunakan data sampel acak. Pengujian dengan menggunakan data sampel acak terkait dengan dugaan parameter populasi disebut juga dengan uji hipotesis. Kemudian, apa manfaat dari uji hipotesis? Manfaat uji hipotesis adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya saja, ada seorang calon wali kota, dia ingin mengetahui kira-kira kecamatan mana yang persentase penduduknya itu masih rendah dalam mengenal dirinya. Nah, tentunya kalau seandainya dia melakukan pendataan secara lengkap atau sensus, itu akan menghabiskan banyak waktu, biaya, dan juga tenaga. Maka caranya agar efisien adalah dengan melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis dilakukan ya dengan mengambil sampel ya, dan mengambil sampel dari tiap kecamatan, lalu dari sampel-sampel ini akan dihitung proporsi sampelnya ya. Jadi dapat proporsi sampel A, proporsi sampel B, dan proporsi sampel C. Nah, dari ketiga proporsi sampel ini nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung statistik uji. Nah, dari statistik uji itu nantinya dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis terkait dengan proporsi populasi di 3 kecamatan tersebut. Nah, sehingga nanti calon wali kota tersebut bisa tahu nih kecamatan mana yang memiliki proporsi penduduk yang mengenal dirinya itu paling rendah. Sehingga dia bisa menjadikan kecamatan tersebut adalah prioritas untuk kampanyenya. Kemudian jenis hipotesis statistik. Ada dua, hipotesis nol yang disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan H1. Hipotesis nol ini merupakan dugaan awal. Nah, dugaan awal bisa kita dapatkan baik dari pengalaman, kemudian baik dari pendapat para ahli maupun informasi lainnya. Nah, kemudian hipotesis alternatif atau H1 ini merupakan lawan dari hipotesis nol. Jadi, nantinya pada pengujian hipotesis nol dan hipotesis alternatif akan kita pilih kira-kira dugaan mana yang benar, apakah dugaan dari hipotesis nol atau dugaan yang ada di hipotesis alternatif. Kemudian adalah jenis pengujian hipotesis. Ada dua. Yang pertama uji hipotesis satu arah, terdiri dari uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Kemudian yang kedua adalah uji hipotesis dua arah. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kiri, hipotesis nolnya adalah theta lebih besar sama dengan theta nol, di mana theta di sini adalah simbol untuk parameter populasi dan theta nol adalah nilai parameter populasi untuk dugaan awal. Kemudian untuk uji hipotesis sisi kanan, hipotesis nolnya adalah theta kurang dari sama dengan theta nol. Kemudian untuk uji hipotesis dua arah, hipotesis nolnya adalah theta sama dengan theta nol. Kemudian untuk uji hipotesis alternatif, simbolnya adalah kebalikan dari hipotesis nolnya. Contohnya, pada uji hipotesis sisi kiri, hipotesis nolnya adalah theta lebih besar sama dengan theta nol, maka hipotesis alternatifnya theta kurang dari theta nol. Nah, untuk mempermudah kita menentukan mana yang menjadi hipotesis nol, mana yang menjadi hipotesis alternatif, adalah kita harus ingat bahwa hipotesis nol cirinya adalah pasti mengandung sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh ya. Jadi misalkan kita memiliki sekotak susu, kemudian kita ingin menguji hipotesis mengenai isi susu tersebut. Nah, apa yang menjadi hipotesis nol? Yang menjadi hipotesis nol tentunya adalah nilai yang terlebih dahulu kita ketahui. Ya, jadi
nilai isi susu yang pertama kali kita ketahui adalah isi susu yang sesuai dengan kemasan ya, yang tertulis dalam kemasan yaitu 250 ml. Maka 250 ml ini merupakan nilai untuk parameter pada dugaan awal. Kemudian jika kita ingin menguji apakah isi susunya itu adalah kurang dari 250 ml, maka artinya kita melakukan pengujian sisi kiri. Kalau ketika kita ingin menguji apakah isi susunya lebih dari 250 ml, maka berarti kita melakukan pengujian hipotesis sisi kanan. Tapi kalau seandainya kita ingin menguji apakah isi susunya tidak sama dengan 250 ml, maka kita berarti menguji hipotesis dua arah. Baik, untuk lebih memahami lagi bagaimana penentuan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka di sini kita berikan contoh lagi. Contoh pertama adalah menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Nah, maka yang kita lihat di sini adalah pernyataan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta artinya dia tidak mengandung sama dengan. Nah, sehingga kurang dari 3 juta ini masuk ke dalam pernyataan hipotesis alternatif. Sehingga hipotesis alternatifnya mu kurang dari 3 juta. Kenapa mu? Karena parameter populasi untuk rata-rata simbolnya adalah mu. Nah, kemudian untuk hipotesis nolnya, tandanya itu adalah lawan dari hipotesis alternatifnya. Karena hipotesis alternatifnya tandanya adalah kurang dari, maka hipotesis nolnya tandanya adalah lebih dari sama dengan. Sehingga di sini hipotesis nolnya menjadi mu lebih dari sama dengan 3 juta. Nah, kemudian contoh kedua, menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Nah, yang kita lihat di sini adalah lebih dari 30%. Ini tidak mengandung sama dengan, sehingga pernyataan ini masuk ke dalam hipotesis alternatif. Nah, jadi hipotesis alternatifnya adalah P lebih dari 30%, di mana P di sini adalah simbol untuk parameter populasi untuk proporsi. Kemudian untuk hipotesis nolnya, tandanya adalah kebalikan dari hipotesis alternatif. Karena hipotesis alternatifnya tandanya adalah lebih dari, maka untuk hipotesis nolnya tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, sehingga hipotesis nolnya adalah P kurang dari sama dengan 30%. Contoh ketiga, menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Nah, yang kita lihat di sini adalah rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Ini artinya dia mengandung sama dengan ya. Jadi rata-rata jantung berdetak sama dengan 60 kali per menit. Karena mengandung sama dengan, maka pernyataan ini masuk ke dalam hipotesis nol ya. Jadi hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 60. Kemudian hipotesis alternatifnya tandanya adalah kebalikan ya. Sehingga mu tidak sama dengan 60. Baik, contoh berikutnya adalah menurut kepala sekolah, rata-rata nilai UAN siswanya minimal 80. Apakah itu benar? Nah, sekarang yang kita lihat adalah rata-rata nilai UAN siswanya minimal 80. Minimal 80 artinya 80 ke atas. 80 ke atas berarti dia mengandung sama dengan. Karena mengandung sama dengan, maka pernyataan minimal 80, rata-rata nilai UAN minimal 80, itu masuk ke dalam hipotesis 0 ya. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, karena hipotesis nolnya adalah lebih dari sama dengan 80, hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari 80. Kemudian contoh kedua, sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 ml. Namun Andi tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Nah, sekarang yang kita lihat adalah pernyataan dari Andi ya. Jadi Andi tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Nah, kurang dari dia tidak mengandung sama dengan, sehingga pernyataan kurang dari 200 ml ini masuk ke dalam hipotesis alternatif ya. Jadi hipotesis alternatifnya mu kurang dari 200 ml. Kemudian hipotesis nolnya kebalikannya ya, mu lebih dari sama dengan 200 ml. Contoh ketiga, seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya tidak ada yang lebih dari 70. Apakah itu benar? Nah, sekarang yang kita lihat adalah pernyataan tidak ada yang lebih dari 70. Lebih dari 70 ini dia tidak mengandung sama dengan ya. Maka lebih dari 70 ini masuk ke dalam pernyataan hipotesis alternatif.
Nah, kemudian untuk hipotesis nolnya adalah kebalikan, yaitu rata-rata atau mu kurang dari sama dengan 70.